Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru sekali hari ini kembali lagi di Talk Kids bareng Balkis. Tentunya kita akan bahas banyak tentang pendidikan, kemudian bagaimana mengoptimalisasi kemampuan anak, dan juga bagaimana kita tahu apa potensi yang harus bisa kita kembangkan. Dan kali ini kita akan bahas soal bagaimana sih sebenarnya kecemasan yang dirasakan anak, depresi sejak dini, sehingga kita paham nih sebagai orang tua mau buat apa nih untuk anak. Jadi ternyata kecemasan dan depresi itu nggak dirasakan sama orang tua aja, tapi ternyata anak-anak juga bisa merasakan hal ini. Walaupun kita pikir bahwa anak tuh biasanya main-main aja, permainan dan lain sebagainya. Nah, hari ini langsung aja nih, mungkin yang ada di rumah udah penasaran banget bagaimana kita bahas tentang kecemasan dan juga depresi kepada anak sejak usia dini. Kita akan langsung bersama dengan ahlinya, ada Ibu Uspur. Halo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kak Bilkis gimana? Sehat, alhamdulillah. Nah, hari ini nih kita akan bahas ini, Bu Uspur, soal tentang bagaimana kecemasan dan juga depresi yang dirasakan anak. Karena itu sebenarnya jadi PR penting banget ya buat kita sebagai orang tua, paham bagaimana psikologi yang dirasakan anak ya. Nah, tapi sebelum itu, Bu Uspur boleh diceritain gak sih kegiatannya selama ini apa aja? Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bilkis. Kalau kegiatan seperti biasa masih ya mengajar, tapi di sela-sela kita juga harus nyediain waktu juga untuk organisasi. Kebetulan sekarang saya ketua APSI di Aceh, Asosiasi Psikolog Sekolah. Lalu ya macam-macam ya, ada praktek juga di rumah. Padat ya, Ya. padat. Tapi nggak depresi kan, Dok? Jadi banyak dokter lagi. Aduh, jadi keingat Bu Uspur. Nah, jadi kalau misalnya kita banyak kegiatan, kadang-kadang kan kayak stres atau depresi atau apa gimana gitu, aman kan? Oke, kalau banyak kegiatan yang sering dirasain stres kali ya, karena banyak tekanan, terus banyak sumbernya juga. Tapi gimana kita bisa mengelola stres itu? Kayak mau ini nih lagi weekend, terus mau ke sini. Sebenarnya kan stres, tapi kalau nggak stres nggak mungkin saya sampai di sini gitu. Iya kan? Kita tuh sebenarnya seperti ini ya, Bu Uspur, mungkin akan merasakan stres, tapi bagaimana kita bisa mengelolanya. Betul. Iya. Nah, kalau kita orang dewasa mungkin bisa nih kalau diajarin mengelola stres seperti ini. Nah, kalau anak-anak sebenarnya gimana sih paham tentang cemas, stres atau depresi? Iya, jadi bicara nantinya kita pengennya tadi ngebahas tentang stres dan kecemasan dan depresi ya pada anak. Jadi sebenarnya tuh mungkin kita diskusi sedikit terkait dengan emosi. Ya, jadi pangkal dari reaksi psikologis gitu ya, emosi biasanya. Jadi anak-anak dan orang dewasa itu punya emosi, tapi bagaimana ekspresi emosi, pengelolaan emosi itu yang berbeda antara kita orang dewasa dengan anak gitu. Makanya kalau misalnya kita nih sebagai orang tua, kalau sekarang ya, kan Balkis nih ada punya anak usia 3 tahun. Nah, pengenalan emosi itu paling penting ya di awal. Gimana marah, gimana nangis, gimana mengendalikan diri kalau di sesuatu yang sulit gitu ya. Nah, ini nih kaitannya sama bagaimana nanti ketika dia merasa stres gitu, barulah emosi apa yang seharusnya ditampilkan. Nah, ya, emosi itu enggak selalunya negatif, tapi juga sebenarnya emosi kan positif ya, emosi kebahagiaan. Tapi anak-anak ini yang menjadi PR hari ini adalah bagaimana mereka mengenal emosinya. Cara supaya anak mengenal emosi mungkin mulai kita itu pelan-pelan memvalidasi emosi anak. Jadi ketika misalnya kayak Balkis tadi punya anak usia 3 tahun, 0 sampai 3 tahun itu anak itu kan lagi masa butuhnya itu
kenyamanan, dia nggak bisa ngungkapin kalau misalnya butuh sesuatu, tapi munculnya adalah pelampiasan emosi yang tidak dikendalikan, misalnya dengan menangis, butuh sesuatu menangis, tantrum dan lain-lain. Mulai 3 tahun nanti sampai 6 tahun kalau anak ini, jadi ketika dia bereaksi, kita orang tua nih yang membahasakan emosinya. Kamu kok nangis, lagi capek ya? Kamu nangis karena sedih ya, gitu. Jadi pelan-pelan anak itu memahami, oh aku nangis nih ternyata sedih ya, gitu. Aku nangis karena lapar ya, gitu. Jadi dengan komunikasi yang positif, aktif dari orang tua ke anak, gitu ya, itu membuat anak pelan-pelan belajar mengenal emosi. Oke, jadi kalau misalnya anak yang sedang menangis, kebiasaan nih kalau misalnya orang tua zaman dahulu nih bilang jangan nangis, jangan nangis. Nah itu gimana tuh? Sebenarnya nggak boleh ya? Harusnya membiarkan. Sebenarnya nggak boleh karena nanti kalau kita bahas tentang gimana cara menenangkan anak, menenangkan anak itu kalau misalnya anak lagi menangis ya jangan kasih nasihat, tapi beri kenyamanan dulu, divalidasi dulu, ditanya dulu, dibuat tenang dulu, baru setelah itu kita tanyakan, kita komunikasikan kenapa tadi menangis gitu, misalnya. Jadi ada tahapnya ya. Iya. Lalu nanti usia 3-6 tahun itu udah mulai anak-anak itu udah tadi ya, kalau udah terbiasa dia kenal dengan emosinya, lalu dia pelan-pelan belajar untuk kalau benar-benar sedih maka boleh nangis kok gitu, kata mama gitu ya. Dan dia mulai mengelola diri, gimana caranya misalnya meminta dengan baik, udah mulai boleh diberi aturan pelan-pelan, tapi juga tetap dengan validasi emosi anak. Jadi nggak boleh, misalnya kita harus kenal kalau dia itu capek, anak kan cenderung mudah cranky gitu ya. Nah, beda lagi kalau anak usia SD, nanti ada perubahan ketika dia mulai masuk usia SMP. Menuju ke remaja. Iya, jadi kalau anak usia kelas 3, 4, 5 SD itu mereka masih mudah kita kenali emosinya karena mereka masih ekspresif. Kalau mereka ngambek ya manyun, ya kan? Ya, betul. Kalau mereka capek banting pintu misalnya atau berteriak gitu, kita masih bisa kenal emosi anak gitu. Tapi ketika mereka mulai SMP itu mulai mereka belajar menahan. Jadi menahan emosinya. Kelihatan dari luar mereka tenang, tapi sebenarnya ternyata di dalamnya ternyata ada yang apa gitu ya. Iya, sehingga ketika anak-anak ini tidak terbiasa dengan tadi mengenal emosi, divalidasi emosinya, akhirnya ditahan gitu ya. Munculnya mungkin dalam bentuk depresi yang akan kita bahas nanti gitu. Oke. Nah, ini mungkin Kids Talker yang taunya bahwa biasanya stres ya. Nah, kalau depresi itu sebenarnya tingkatan yang udah lebih berat atau gimana nih Bu Uswar? Iya. Kalau sudah depresi itu kan biasanya diagnosa ya, maksudnya penegakan diagnosa terhadap kondisi mood yang ada perubahan hormonal secara mood gitu, tapi harus tetap berlangsung secara terus-menerus. Minimal observasi misalnya nggak berubah selama 2 minggu. Nah, gitu. Jadi munculnya biasanya dengan gejala perilaku yang berubah. Gitu. Misalnya kalau tadi kan perubahan mood, karena kalau depresi itu dia ada 3 unsur sebenarnya yang bisa kita lihat apa yang menyebabkan mereka jadi depresi. Yang pertama tadi secara biologis, lalu secara psikologisnya, misalnya bagaimana wataknya terbentuk sampai usia anak, bagaimana dia dididik, belajar dari orang tua dan lain-lain, lalu lingkungan. Faktor dari lingkungan ini ya di sekolah, lingkungan bermain atau lingkungan rumah itu juga sangat bisa mempengaruhi anak-anak ini mengalami depresi akhirnya. Kalau dulu kan kita
kenal depresi itu kayaknya orang dewasa aja nih yang bisa depresi betul. gitu kan, tapi kita perlu peka. Pada anak juga sudah banyak muncul depresi seperti kasus-kasus yang sering kita lihat selama ini gitu. Kalau dari segi kerentanan akan terjadi anak stres atau cemas kemudian depresi itu biasanya gimana Bu Usfor? Kan kalau kita lihat nih dari zaman ke zaman berubah terus ya, dari situasi kemudian bagaimana dia bertumbuh juga. Nah, kalau dilihat di zaman sekarang rentan nggak sih anak untuk merasakan cemas ataupun depresi? Oke. Kalau ditanya apakah sekarang cukup rentan anak-anak mengalami gangguan psikologis gitu ya atau gangguan kesehatan mental, jawabannya iya. Karena banyak sekali faktor saat ini yang menyebabkan anak lebih mudah mengalami gangguan emosi, stres, lalu sampai ke depresi. Ya, misalnya aja isu-isu yang misalnya anak mengalami perundungan misalnya, atau di lingkungannya dia menjadi tidak favorit karena misalnya karakter segala macam. Lalu penggunaan gadget. Konsumsi gadget yang berlebih membuat anak kurang aktivitas bergeraknya, aktivitas bermainnya. Jadinya gerakannya hanya satu arah ya, tidak ada dua arah ya. Jadi mudah bosan kan kalau melalui gadget stimulasinya itu aktif ya secara terus-menerus. Jadi kalau gadgetnya pindah atau di skip gitu, akhirnya anak ini jadi mudah bosan, akhirnya marah-marah. Kalau berawal tadi di awal misalnya jarang divalidasi emosinya, dia bingung untuk mengekspresikan emosi, lalu terjadilah gangguan mood segala macam. Dia mulai depresi lah ini apa yang dia rasakan. Nah, kalau kita lihat kan beralih ke anak-anak yang usianya mungkin usia masih 0 sampai 5 tahun. Nah, kalau tadi Bu Usfor bilang kalau memang anak usia sekolah dasar atau SMP itu mudah kita lihat. Nah, perubahan perilaku apa yang mungkin tidak sesuai dengan sehari-hari dia. Nah, kalau misalnya nih anak usia 0 sampai 5 tahun kalau dia merasa cemas tuh apa sih yang kelihatan dari mereka? Jadi kalau misalnya kita punya waktu yang cukup untuk memperhatikan anak gitu ya. Jadi perhatian sama anak itu kadang orang tua memaknainya sangat beragam ya. Ada yang misalnya memberi fasilitas, itu bentuk perhatian. Ada yang misalnya punya waktu secara kuantitas, misalnya banyak waktu dengan anak. Ada juga yang kualitas gitu. Jadi ketika waktunya sedikit tapi waktunya itu untuk anak, fokus untuk anak. Bonding misalnya gitu ya, misalnya kita lah working mom misalnya, kita nggak punya kuantitas tapi kita bisa memastikan setiap anak kita tuh punya quality time dengan kita misalnya. Nah, ketika kita punya itu, yang perlu kita deteksi adalah dengan melihat perubahan perilaku pada anak secara berkala. Jadi kalau ada perubahan perilaku, misalnya tadinya anak kita pola makannya seperti apa, lalu tiba-tiba berubah, misalnya yang entah nggak makan, menolak makan, atau makan berlebihan. Misalnya seperti itu. Lalu kemudian biasanya tidur, biasanya misalnya jam berapa ini dia mengalami sulit tidur atau bahkan tidur secara terus-menerus gitu misalnya, itu juga bisa. Lalu mudah menarik diri dari lingkungan, dari misalnya dia ada hal yang anak-anak sukai ya, misalnya permainannya misalnya, tapi ketika dia ada masalah atau ada perasaannya yang tertahan gitu, akhirnya dia tidak lagi menyukai hal-hal yang biasanya menjadi hobi dia. Hal seperti itu bisa banget kita menjadi deteksi awal, kita mengenali ada apa nih dengan anak kita.
Oke, jadi ini gitu. sebenarnya kalau lihat dari tadi, nah yang dua hal ini mulai sedikit makan atau banyak makan, kemudian banyak tidur atau tidak tidur sama sekali. Ini sebenarnya gejalanya hampir sama seperti orang dewasa Iya, ya, kalau lagi stres iya, ya, betul. banyak makan, ngebakso dulu Iya. gitu ya, atau makan coklat berlebihan, suka yang manis-manis. Nah, ternyata ini juga sama ya kepada anak-anak usia dini. Mungkin nih biar orang tua juga semakin apa ya, peka gitu ya, kalau Iya. lihat anaknya dengan situasi yang sudah berbeda, dengan gerak-gerik yang berbeda. Nih anak saya kok kali ini makannya sedikit gitu ya, itu berarti dia mungkin ada tanda-tanda kecemasan gitu ya. Betul. Bisa juga misalnya selain itu tadi ya, reaksi apa perubahan perilaku, bisa juga kalau lebih sensitif lagi kita melihat ada perubahan secara fisik. Misalnya yang tadinya dia cenderung ceria, misalnya aktif gitu, tapi ini jadi lesu, lunglai, terus misalnya berat badannya turun drastis gitu segala macam. Itu bisa banget diamati ketika kita memiliki apa ya, yang penting kita paham dulu nih, punya waktu atau kualitas untuk mengenal anak kita gitu ya. Lalu kalau ada perubahan itu kita bisa cepat tahu. Oke, itulah screening awal yang mungkin kita sebagai orang tua udah paham Ya. gimana perilaku anak. Nah, kalau dari anak sendiri, kecemasan itu mungkin apa sih penyebabnya bisa dirasakan kecemasan kalau untuk anak-anak kan, karena biasanya tuh rutinitasnya bermain, makan, kemudian kalau dimandikan orang tua dan lain sebagainya. Mungkin apa nih yang paling menyebabkan anak merasa cemas? Oke. Yang membuat anak merasa cemas tentu saja ada stimulus yang dia rasakan berbeda juga dari sebelumnya. Tadi ya sumbernya bisa macam-macam. Ada yang memang kalau bicara depresi ini ada pengaruh genetik sebenarnya. Jadi bagaimana anak juga memodeling kalau misalnya orang tua yang cenderung depresif itu juga bisa mengakibatkan anaknya juga akan depresi. Riskan mengalami depresi. Oke, makanya kalau orang-orang bilang nih Bu Sur, kalau misalnya ibunya lagi ruwet gitu banyak masalah, anaknya juga akan merasakan. Iya, betul. Benar, benar banget. Itu secara genetis ya. Ibu yang cenderung pemurung menghasilkan anak yang pemurung juga gitu kan, karena selain genetis tadi mungkin lingkungan yang dia lihat sehari-hari memodeling ibunya gitu misalnya, itu bisa. Lalu kemudian apa tadi Balkis yang menyebabkan ini kecemasan? Jadi misalnya ya anak kita udah mulai ke sekolah atau misalnya di penitipan misalnya, lalu ada hal baru kan yang dia hadapi, misalnya baru mulai masuk sekolah, itu yang dia hadapi lingkungan baru, teman-teman baru misalnya, bagaimana dia menyesuaikan diri, yang tadinya misalnya di rumah itu dia disediain ya, difasilitasin, dibantu, sementara ketika misalnya mulai masuk sekolah, entah itu sekarang kan ke daycare, masih kecil kasih ke daycare, terus nanti PAUD misalnya, lalu ketemulah dengan teman-teman yang sebaya yang belum tentu mau memahami dia seperti didapat selama ini di rumah, kayak gitu. Hal seperti itu juga bisa. Atau secara tidak disadari misalnya anak-anak yang sering tadi ya berangkat dari jarang mendapat validasi emosi, sehingga membentuk anak ini menjadi kurang percaya diri misalnya. Lalu ketika masuk ke lingkungan rentan untuk menjadi korban perundungan misalnya. Perundungan itu kan artinya itu luas banget. Jadi nggak mesti ketika dia udah menjadi korban secara fisik baru dia jadi korban bully. Tapi kan ketika dia mengalami hal yang sumbernya dari orang lain, tapi dia menangkapnya dengan tidak rela dengan diberlakukan seperti itu, maka dia menjadi korban perundungan gitu. Nah,
Terus ada lagi nih hasil penelitian, Balkis bilang bahwa beda cara mengelola emosi pada perkembangan emosi mungkin ya, berbeda pada anak yang pinter dengan anak yang biasa aja. Pada anak yang pinter kadang lebih rentan karena mereka itu punya kemampuan lebih cepat untuk mengenal emosi, sehingga tapi emosinya itu dia paham ketika misalnya dia tadi kan normalnya anak kelas sampai kelas 5 SD itu masih normal banget ketika dia berekspresi negatif gitu ya, tidak menjadi harapan orang tua. Tapi ketika anaknya pinter, dia itu punya pemikiran, aduh kalau aku marah-marah nanti kesian mamanya jadi sedih, akhirnya dipendam sama dia gitu. Tapi kapasitas otaknya belum mampu menyimpan emosi, harusnya harus Jadinya dilampiaskan. overload ya gitu ya. Iya, jadinya menumpuk ditekan sama dia, nanti muncullah misalnya dia overthinking, lebih rentan mengalami depresi tadi karena dia tahu harapan dan harapan orang tuanya, ini gimana? Maksudnya dia udah paham duluan gitu ya. Betul. Sementara dia belum tidak melewati punya kapasitas fase itu ya. Betul. Tadi menarik nih Bu Usur, tadi ada bahas tentang bagaimana anak beradaptasi di daycare. Nah ini juga ada kasus marak sekarang kan nih di mana-mana menitipkan anak, jadi kekhawatiran dari orang tua kalau anaknya mengarah ke kekerasan dilakukan oleh pengasuh. Betul. Nah kadang nih, ini ada salah satu cerita nih ya, karena kan kejadiannya juga ada pernah di Banda Aceh nih. Nah, jadi ada teman Balkis yang memang anaknya di situ. Nah, jadi dia awalnya merasa bahwa ini anak nangis mungkin karena mamanya kerja pagi. Nah, setiap pergi sekolah selalu nangis. Nah, jadi mungkin orang tua tidak peka terhadap kecemasan yang dirasakan anak. Nah, itu gimana nih Bu Usur? Iya. Menarik ya, menarik karena ya, memang isunya sedang hot ya. Jadi kalau fenomena di daycare itu sebenarnya fenomena gunung es kalau saya bilang. Mungkin dalam hal ini walaupun kita tidak membenarkan perilaku yang benar-benar ketangkap gitu di kamera, ada pengasuh yang bertindak kasar terhadap anak gitu ya, masuknya ke wilayah kekerasan terhadap anak, itu memang kita tidak mentolerir. Tapi yang fokus kita bicarakan adalah bagaimana orang tua tadi bisa perlu persiapan memang ketika menitipkan anak pada orang lain, baik itu ke daycare, ke sekolah dan lain-lain. Jadi sebenarnya saya ingat nih Balkis, ilmu psikologi yang ngomong tentang attachment antara orang tua dan anak. Kalau anak dan orang tua punya bonding yang bagus, punya attachment yang kuat, itu ketika orang tua pergi, misalnya orang tua bekerja, jadi 3 bulan awal misalnya ya, kalau working mom itu kan 3 bulan cuti. Setelah 3 bulan gitu ya, anak masuk ke fase adaptasi. Tapi kalau bondingnya kuat dengan orang tua, sebenarnya proses adaptasi itu 2-3 minggu selesai. Jadi dia tahu persis anak itu walaupun masih bayi ya, bisa merekam ini jam segini sampai jam segini aku ditinggalin sama mama. Nanti tepat di jam kesekian, jam biologis anak bisa di-tag itu, aku bakal dapat kehangatan mama lagi. Nah, selama ditinggal itu, apakah dapat pengasuh pengganti yang membuat dia aman? Nah, kalau misalnya baru-baru nih ngantar ke daycare, anak ditinggal nangis gitu, itu normal. Tapi bertahannya berapa lama? Kalau lebih dari 2 minggu atau sebulan masih aja susah nih dilepaskan, mamahnya juga nggak tenang sampai di kantor, keinget lagi sama anaknya segala macam, gitu. Itu sebenarnya awal tanda-tanda bahwa ada sesuatu nih gitu. Lingkungan yang ku tinggalin nggak aman untuk anakku gitu, sehingga dia kan anak itu enggak anak-anak kan jujur ya, emosi yang dia rasakan real gitu ya, real gitu ya. Sehingga orang tua
Tapi ya PR lagi Balkis, belum tentu orang tua punya kualitas attachment tadi yang bisa dibentuk sama dia sebelum anaknya dilepaskan ke daycare. Misalnya taruhlah anak usia 2 tahun biasanya ya mulai ke daycare itu, tapi sejauh ini mamanya dalam kondisi stres, kurang punya quality time misalnya dengan anak, mamanya ada tapi sibuk misalnya, anaknya tetap nggak nyaman, terus misalnya banyak pengaruhnya, misalnya bagaimana kualitas ketika menyusui misalnya, saat membangun bonding itu, akhirnya anak rentan stres kan, jadi belum aman dengan ibunya, langsung diberikan ke orang lain. Pengasuh kedua, jatuhnya anak bingung pengasuhan nih gitu. Oke, nah itu sebenarnya itu ya antara attachment orang tua dan anak itu yang paling penting. Kalau kita tahu bahwa ini daycare-nya nggak cocok, kita cari lagi mungkin ya, gitu ya. Jadi kalau bicara dengan daycare itu sebenarnya juga kita itu yang kita cari kan pengganti kita sementara untuk mengasuh dia. Ada yang kita lihat dulu sistem daycare-nya itu, apakah anak kita ini misalnya ya 1 pengasuh 4 anak. Nah, itu nggak boleh ganti. Misalnya di daycare itu ada 4 gurunya. Anak kita sama Miss A misalnya. Jangan besok sama Miss B. Gitu. Dia jadinya 2 kali beradaptasi. Betul. Dia bingung kan gitu. Nah, ketika kok bisa kecolongan sih gitu sampai ada kekerasan, ini sebenarnya nggak mudah ya. Ada secara sistemik lah, misalnya taruhlah harusnya itu kalau mau jadi pengasuh dia kan harus beres dulu dengan dirinya. Tapi sementara pengasuh itu manusia punya konflik yang tidak mudah gitu, misalnya dia berangkat dari keluarga yang seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, profil psikologisnya seperti apa gitu ya. Kita sih kan kita punya pilihan, orang tua itu harusnya punya pilihan gitu ya. Kita perlu memastikan misalnya secara sistem seperti apa. Kalau yang kasus kita lihat sebenarnya ya, sebenarnya kok bisa terdeteksi dari CCTV yang diakses oleh orang tua. Kalau ditarik ke belakang, oh berarti daycare ini memberi akses dong orang tua untuk melihat CCTV. Hanya saja ya orang tua dengan kesibukan tadi punya perhatian nggak gitu, dicek nggak setiap hari, kan enggak. Lalu kemudian kenapa saat ini ketahuan, mungkin ya ada yang fenomena gunung es tadi, ketika ada kasus mencuat atau scrolling sosial media, kedapetan nih ada kasus nih, oh ya udah, aku kan punya anak juga di daycare, aku scrolling gitu, kedapetan gitu, misalnya naasnya seperti itu. Ya nggak bisa sederhana kita melihat misalnya salah siapa, tapi yang mau kita sampaikan hari ini bahwa jadilah orang tua yang cerdas ya. Yang cerdas, terus mastiin kalau jangan mudah mempercayakan anak pada orang lain secara penuh-penuh, walaupun ketika taruh di sekolah, taruh di daycare itu cuma second opinion gitu ya, sementara yang cuman berapa jam misalnya, tapi setelah 8 jam 4 jam misalnya dititipkan di sekolah, ketika pulang ke rumah ya anak harus benar-benar dilihat ya, tadi dilihat perilakunya, dilihat perubahannya segala macam. Nah, kalau kita lihat itu kan anak mungkin akan merasa cemas ya, salah satunya. Nah, kalau diantaranya mungkin korbannya nggak cuma 1 gitu ya, mungkin yang merasa cemas di lain yang melihat, nah itu akan merasakan kecemasan juga atau depresi. Mungkin anak-anak usia 0 atau sampai dengan 5 tahun itu gimana Bu Su? Oke. Jadi ada hukum resonansi namanya. Jadi sebenarnya kalau lingkungan itu sangat menentukan kan bagaimana perkembangan anak, perkembangan kita. Kalau kita adalah dewasa, kalau lingkungan kita kerja misalnya lingkungannya positif, kita juga akan merasa aman, nyaman bekerja. Tapi ketika lingkungannya nggak sehat, persaingan aktif atau
misalnya bos yang diktator, yang mempengaruhi ini, kan akhirnya semuanya jadi kacau ya. Misalnya timeline yang kita buat jadi kacau, terus interaksi antara teman kerja juga jadinya bermasalah Ya, juga. ini. Nah, anak-anak juga begitu. Kalau anak itu kan sensitif ya. Jadi ketika misalnya anak-anak itu tadi misalnya seusia anak Balkis lah, 0 sampai 3 tahun itu sensitif banget dengan teriakan, dengan suara kacau, histeris, menangis segala macam. Jadi satu anak yang menangis bisa nular loh ke anak lain juga gitu ya, nangis gitu, karena dia merasa nggak aman. Kan anak-anak ini mencarinya kenyamanan ya, keamanan dirinya gitu. Ya, gitu. Walaupun dia nggak ngomong, aku maunya aman loh gitu. Nah, jadi itu jadi PR kita sebagai orang tua, benar-benar menelaah nih anaknya nyaman atau enggak, dia mampu atau enggak untuk menangani hal itu gitu ya, walaupun masih kecil ya. Wah, ini kan kasus yang sedang marak. Nah, kalau di usia anak SD, SMP itu kan udah mulai yang namanya sering sekali bully, perundungan ini. Nah, perundungan ini kan mungkin membuat anak juga semakin mudah cemas, tidak tahu mengatasinya. Nah, ini gimana Bu Usfor? Oke, kalau untuk anak yang lebih besar gitu ya, kita pastikan dulu kalau dia memang di rumahnya, di lingkungan sebelumnya misalnya di rumah itu dia aman misalnya. Lalu kemudian tadi ya ada beda ciri antara anak SD yang lebih mudah mengekspresikan emosi, ketika mulai SMP dia mulai menahan gitu ya, dia udah tahu norma. Secara kapasitas juga dia udah punya daya tampung emosi tuh. Misalnya nih, saya ingat anak-anak yang kalau di Aceh itu kan mulai dari lulus SD sekarang trennya taruh anak ke asrama, ke pesantren kayak gitu. Itu misalnya dilihat secara berkala, mau ketemu orang tuanya 1 minggu sekali, 1 bulan sekali misalnya, itu benar-benar kita perlu beri ruang untuk anak, untuk kita buka ruang agar dia bisa mengeluarkan emosinya, gitu. Jadi kan dia capek tuh menahan misalnya ada kawan yang berperilaku menurut dia tidak baik gitu, menurut dia ini orangnya toksik, menurut dia ini dia mengalami bully, atau nilai yang dia anut di rumah itu berbeda ketika ketemu dengan anak orang lain yang punya nilai keluarga berbeda, misalnya seperti itu. Ini membuat anak cukup stres. Iya. Tapi dia kan masuk ke fase kalau anak laki-laki itu prabalih ya. Anak perempuan juga sama, cuman karena anak perempuan baliknya ditandai dengan menstruasi, kadang-kadang secara emosi juga belum matang, secara perkembangan emosi juga masih PR sekali gitu ya. Maka anak-anak dalam fase perubahan dari anak ke remaja ini rentan sekali mengalami depresi. Itu. Kalau untuk kita mendeteksi apakah mereka sudah mengalami tahapnya cemas atau depresi, ya tadi dia misalnya apakah selalunya ketika ketemu dengan orang tua mengeluh hal-hal yang sama secara terus-menerus. Lalu kalau dia menolak cenderung menolak sekolah, atau karena kita tidak peka, akhirnya kan kita memaksakan anaknya untuk pergi sekolah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita peka mencatat sejak kapan nih dia menolak sekolah, setiap pagi itu sulit gitu, muncul drama pagi segala macam. Kalau itu bertahannya sudah 1 minggu, 2 minggu, ya kemungkinan anak kita mengalami hal yang tadi, kecemasan, depresi, stres gitu. Jadi tetap aja deteksinya dari perubahan perilaku yang dia alami. Tapi kita perlu membantu dia untuk bahwa nggak apa-apa kok gitu. Bukan berarti ketika kamu gagal dengan mendapat nilai yang bagus, aku jadi nggak sayang sama kamu. Bukan berarti ketika kamu pinter, kamu harus juga nggak boleh nangis.
kamu boleh nangis loh Itu walaupun harus kamu diungkapin ya iya, semuanya itu iya, ya. gitu. Nah ini juga sebenarnya berkaitan sama yang namanya parenting atau resiliensi. Bagaimana anak menghadapi sesuatu, Betul, ketangguhan yang dirasakan anak, sehingga kalaupun dia merasa stres, berarti stres itu wajar Yes, ya, banget. wajar. Kemudian merasa cemas juga wajar, tapi tidak berlebihan, tidak mengganggu aktivitas dia. Caranya tidak mengganggu dengan tadi divalidasi tadi, Oke. diberi ruang, didengarkan kayak Oke. gitu. Caranya boleh macam-macam Kak Balkis. Misalnya kita menghadapi anak remaja ini misalnya dengan ketika anak kita sangat tertutup. Terus misalnya caranya kita curhat sama dia, kita cerita, Mama ingatlah dulu waktu Mama seusia kamu itu ada temen yang nggak banget gitu. Oke. Lalu Mama juga ngerasanya kesel banget gitu Istilahnya misalnya. nih kita lemparin pancing Iya, dulu biar anak cerita kamu sama punya kita. nggak cerita kayak gitu Iya. gimana pengalaman teman-temanmu, karena kadang anak-anak sensitif juga, anak yang punya nilai baik susah banget mengungkap bicarain temennya. Kadang kalau kita misalnya kenapa ada yang nakal ya sama kamu, itu dia bisa punya perspektif enggak kok, temanku baik-baik aja. Oke. Karena dia punya harapan diterima di lingkungan, siapapun bisa menerima dia gitu. Kadang dia nggak clear juga melihat stimulus negatif ya dari luar gitu. Tiba-tiba dia udah jadi korban aja, udah jadi people pleaser aja gitu misalnya. Istilahnya gini ya, dia tidak merasa tidak sensitif dengan perilaku yang negatif. Yang dia rasa mungkin ketika orang berperilaku negatif, dia merasakan ini akan menjadi hal positif, mungkin dia lagi ini gitu ya. Itu yang mungkin yang dirasakan anak-anak ya. Nah ini juga ingat Balkis, kalau di anak usia ini kan Balkis ada beberapa kali lihat anak yang kelas misalnya kelas 1 SMP Oke. dengan anak kelas 2 sama kelas 3 itu beda jauh. Banget. Anak yang baru masuk sekolah, kalau misalnya ada masalah, biasanya tuh masalah misalnya berantem sama temennya, masih soal ejek-ejekan yang kemudian adu mulut, masih diungkapkan. Nah, kalau udah usia kelas 2 Kelas SMP 2, sama kelas kelas 3 itu udah beda lagi masalahnya. Berantem aja gitu ya. Wah, iya Iya. benar. Ini yang jadi tingkatannya yang berbeda ya gitu ya. Nah, kalau misalnya nih dari kita sebagai orang tua, bisa nggak sih tahu kalau anak ini ternyata kalau dari segi untuk mengelola emosi itu mungkin agak sulit. Kemudian dia juga belum tahu untuk kan tadi kan memberi ruang, kemudian ada usaha yang dilakukan orang tua tapi Betul. juga tidak berhasil. Nah, mungkin akan mengarah kepada kalau nggak salah sih bahasanya anxiety ya, kecemasan gitu ya, kecemasan yang berlebihan. Nah, ini sudah perlu ditangani oleh psikolog atau memang Oke. ada upaya yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Oke. Iya, benar banget, kita perlu upaya apa ya yang bisa dilakukan orang tua untuk ketika tadi udah mengenal ada perubahan perilaku nih sama anak kita supaya enggak berlarut-larut atau enggak tambah parah gitu, atau langsung sampai masuk ke fase depresi misalnya, apa yang harus dilakukan orang tua. Yang pertama tentu saja tadi ya, membangun komunikasi dengan anak. Tapi ketika misalnya orang tuanya nggak mampu atau orang tua ya punya masalah sendiri yang berbeda-beda juga, mungkin boleh sekali untuk mengakses profesional. Kalau saran saya sih ke psikolog dulu sebelum ke psikiater, karena sekarang nih tren juga ketika misalnya di Aceh aja gitu, layanan rumah sakit jiwa itu kan udah sangat humanis ya. Oke. Jadi orang juga semakin sadar, bukan sadar ya bahasanya, orang terbuka gitu kalau mengalami gangguan kesehatan mental, terus ke psikiater supaya lebih tenang. Memang iya, tahapan selanjutnya nanti mungkin untuk kalau sudah depresi itu butuh yang namanya psikofarmakologi, butuh obat. Tapi sebelum itu boleh misalnya direkom dulu ke psikolog, lakukan psikoterapi misalnya ketika orang tuanya sudah punya mengidentifikasi ada perubahan yang nyata pada anak.
Lalu kemudian boleh juga dalam fase tadi orang tua membuka komunikasi dengan anak, terus teridentifikasi misalnya anaknya mengalami masalah gitu ya, diajak untuk atau beri aktivitas fisik secara rutin, misalnya ajak olahraga bareng atau lihat hobi anak, misalnya yang paling mungkin direkomendasikan, misalnya anaknya ada minat sedikit main bola, masukkan ke klub bola misalnya. Jadi olahraga itu membantu kan menstabilkan mood tadi secara biologis dan fisik misalnya. Otaknya jadi produksi dopaminnya baik kayak gitu misalnya. Kalau jadi lihat sumbernya, kalau misalnya kecanduan gadget ya HP-nya yang harus dipotong, dikurangin segala gitu macam. Baru kemudian kalau nggak selesai juga ke profesional, ke psikolog atau ke psikiater. Jadi ada tahapannya. Nah tadi Bu Sur sampai ini ada anak yang mungkin depresi karena gadget. Nah kalau ada kasus sekarang bahkan anak-anak juga bisa sakit secara mental karena gadget, depresi. Nah kalau memang udah masuk nih ke ranahnya psikolog, kemudian harus minum obat, kemudian harus memang dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, hal ini apakah bisa diobati kembali atau memang anak ini akan kemungkinan besar akan kembali karena mungkin ini udah masuk depresi, itu kategori depresi berat atau sedang? Kalau anak gara-gara gadget nih mungkin dia menjadi perilaku yang tidak seperti biasa. Kalau misalnya depresinya kan biasa dia kayak, kalau yang Balkis lihat nih di media sosial pasti ibu-ibu juga sering ya lihat ya, misalnya kayak anak yang tiba-tiba banyak, katanya nih kalau itu biasanya nampaikin ke anak untuk nakut-nakutin sebenarnya, biar misalnya jangan main gadget nih, tapi perilakunya itu sebenarnya ada di beberapa berita yang memang kayak anak berperilakunya seperti menggerakkan HP, kemudian gara-gara gadget ini. Nah, itu depresi seperti apa? Kalau sudah mengalami gangguan sudah muncul waham, terus perilaku yang tidak terkontrol, mungkin itu butuh penegakan diagnosa dengan lebih terstruktur ya, misalnya butuh pemeriksaan lengkap segala macam. Tapi kita kan belum mau sampai di sana. Upaya orang tua perlu banget dilakukan sebelum anak benar-benar mengalami gangguan kejiwaan misalnya. Kalau yang yang kita lihat lewat di gadget itu mungkin udah masuk ke gangguan ya gitu, udah mungkin sudah punya diagnosa kejiwaan tertentu. Sebelum itu, ayo untuk orang tua itu skip menyalahkan diri sendiri. Jadi kan orang tua kan sekarang misalnya anaknya berubah, anaknya ini jadi lama bertahan di ini anakku udah harus bawa ke psikolog ya, tapi kalau bawa ke psikolog kayaknya aku kok kejam ya sama anak gitu. Jadi orang tua itu terkungkung di menyalahkan diri sendiri ketika ada perubahan negatif pada anak. Biasanya seperti itu, membuat lama proses bantuan didapatkan gitu. Harusnya ketika ada perubahan, move on, tidak menghakimi anak, lalu tidak merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri secara terus-menerus, tapi fokus ke apa yang aku lakukan untuk membantu anak gitu. Jadi kita bisa terima dulu gitu kondisi anak, lalu kita bisa memberi pertolongan yang tepat, itu sih. Pertolongan yang tepat. Nah, kalau bicara lagi soal tadi di awal kita udah bahas bahwa mungkin semakin perkembangan zaman ini membuat anak akan lebih mudah untuk merasakan cemas atau depresi. Nah, lingkungan juga. Nah, apalagi kan jadi sekarang juga syukur juga ya anak-anak juga dibatasi dari sudah ada peraturan untuk tidak menggunakan gadget. Nah, karena di gadget itu juga banyak dari cyberbullyingnya, bagaimana perundungan di media sosial, kemudian mengharapkan sesuatu yang lebih dari dirinya. Nah, Bu Uswur, sebenarnya kalau kan tapi artinya tidak
dengan mudah kita bilang membatasi gadget, tapi ada juga beberapa yang masih menggunakan gadget. Nah, ada dirasakan depresi, mungkin dia nih melihat sesuatu yang lebih pengen seperti ini, kemudian merasa cemas, depresi. Nah, gimana nih situasi seperti ini? Iya, jadi kalau misalnya tadi sepertinya kok mudah ya ketika ada aturan pembatasan gadget, lalu kemudian kita bisa mengaminkan itu. Ternyata penerapannya belum semudah itu gitu ya. Betul. Buktinya orang tuanya kan enggak yang apa ya, ya orang tuanya punya kesibukan, terus aktivitas sosialnya juga banyak gitu ya, tanpa disadari pemerintah punya aturan batasi gadget, tapi orang tuanya memberikan gadget pada anak. Lalu ada orang tua yang tidak mau menghadapi, nggak mau ribet gitu, jadi ketika anaknya tantrum ya udah kasih lagi gitu segala macam. Terus kalau ya tadi pengaruh lingkungan itu ya, ketika satu keluarga gitu batasin anaknya main gadget, tapi di hari-hari tertentu anaknya berinteraksi dengan temennya masih mengkonsumsi HP gitu misalnya, maka muncul tuh apa ya, keinginan tadi membandingkan segala macam. Lalu ketika tidak dapat karena orang tua sedang membuat rule misalnya di rumah, ini akan stres kan, reaksi ketika anaknya memberi reaksi negatif, orang tua yang tidak siap tadi akhirnya memberikan lagi, terus gagal gitu. Sebenarnya anak-anak itu kalau benar dari awalnya ditetapkan aturan, diberi aturan main, lalu tadi ya diajarkan emosi, cara mengekspresikan emosi yang tepat, bahwa emosi itu perlu diekspresikan tapi harus sesuai dengan apa ya, sesuai dengan kapasitas dan divalidasi gitu. Sebenarnya mudah untuk mendampingi anak supaya tidak sampai masuk ke tahap depresi saat usia lebih besar atau remaja. Tapi ketika dari awal anak-anak itu tidak mendapatkan apa ya, tidak punya pengetahuan terkait dengan emosi tadi, jarang mendapat validasi emosi dari tahap-tahap perkembangan sebelumnya, lalu anak-anak tidak punya aturan yang jelas, itu yang akhirnya ketika anak mulai akhir usia SD, masuk SMP, bahkan sampai SMA, ini orang tua jadinya susah sendiri. Akhirnya anaknya mulai stres, depresi, orang tua tambah depresi gitu. Akhirnya ya seperti yang sering kita lihat ya, tantangan orang tua sekarang, semua kalau kita ketemu dengan orang tua, gimana, aku stres, anakku begini-begini gitu ya. Iya, gitu. betul. Jadinya artinya gini ya, mungkin case partner yang ada di rumah juga paham nih gimana tadi kita bahas bahwa di awal untuk bisa memastikan anak, kita aware dengan anak, tahu apa yang dilakukan anak. Jadi nggak hanya kita buat sesuatu itu tanpa adanya perhatian. Gitu. Kita kalau di usia anak sekolah dasar, kemudian usia anak SMP juga, kita paham bahwa ini lagi prosesnya dia berkembang, jadi dia belum paham. Jadi orang tua juga harus kalau misalnya kasih rule gitu benar-benar konsisten. Walaupun sebenarnya gangguan di luar itu banyak banget gitu ya. Jadi yang paling bisa kita lakukan adalah kita tetap berdaya dengan diri kita sendiri, dengan rule yang sudah kita terapkan di rumah. Ini akan membuat si anak juga akan paham, wah ini gini nih, ternyata orang tua kita seperti ini. Walaupun dia merasa stres, depresi, nah kita tanya lagi nih gimana caranya untuk bisa memberikan ruang kepada anak ya. Jadi kita kasih peraturan tapi enggak membatasi anak untuk bisa berekspresi juga. Nah, sebenarnya mudah kalau kita balik ke aturan awal. Jadi sebenarnya kalau kita dalam agama Islam juga, Nabi Muhammad itu kan udah memberikan teladan dalam pengasuhan ya. Misalnya
ketika anak usia 0 sampai 7 tahun itu maka mereka raja. Jadi kita memberi kenyamanan, lebih banyak memberi kenyamanan, mendampingi anak gitu. Kita ikutin maunya anak. Lalu kemudian kalau kita mampu memberikan itu, Balkis, baru tahap tahap 7 tahun sampai 7 tahun berikutnya sampai 12 tahun 12 itu tahun. anak itu jadi tawanan. Jadi yang tadinya mereka sudah cukup rasa aman yang kita berikan, lalu kemudian mulai kita perlu memberi rule, aturan main. Karena mempersiapkan dia kan menghadapi lingkungan lebih luas. Ya, jadi kita beri aturan, ini boleh tapi kadarnya segini. Ini boleh jajan tapi jatahmu hari ini segini. Kamu harus boleh main tapi waktunya sholat kamu harus pulang. Dan itu harus konsisten. Ya? Kalau berhasil sampai usia 12 tahun, maka ketika anak masuk usia remaja tadi, saatnya anak ini jadi teman jadi sahabat. Jadi lebih banyak kalau ke remaja itu supaya tadi emosinya anak aman, tersalur, lebih banyak ngedengerin gitu. Nggak boleh lagi kita yang full mengatur gitu. Tapi ya, karena udah sebelumnya di fase 7 tahun sebelumnya. Iya, jadi kalau itu berjalan oke, jadi ketika anak udah remaja ini udah kita mulai bisa melibatkan anak untuk buat peraturan di rumah juga anak terlibat aktif, kita tanya pendapatnya gitu. Makanya juga katanya kalau misalnya di anak usia sekolah dasar ini 7 tahun yang sebelumnya ini katanya jangan sampai, karena kan udah di 0 sampai 7 tahun kan kita kasih raja nih. Jangan sampai dia di masa tawanan ini merajai kita. Nah, ini jadi anaknya lebih keras ya. Itu sering kejadian kalau misalnya mengatasi anak-anak usia SMP. Nah, kalau kata orang ini udah lebih pandai dia nih daripada orang tuanya. Jadi dia yang ngatur semuanya. Kalau begitu pasti ada kesalahan nih, ada missing di fase pengasuhan sebelumnya, Bilkis. Jatuhnya ketika orang tua juga kadang-kadang kan nggak semua berjalan mulus seperti teori tadi ya, tapi kan dalam misalnya membesarkan yang harusnya kita merajai anak, tapi misalnya secara waktu kita kurang, misalnya ada orang tua yang di kehidupan pernikahan awal itu hidup terpisah, misalnya orang tuanya yang laki-laki harus bekerja jauh keluar kota, sehingga yang harusnya perhatian yang dia berikan full di usia 7 tahun, dia baru pulang ketika anak usia 10 tahun. Ibunya sedang menerapkan rule, sedangkan ayahnya memberikan semua, jadi melayani dia seperti raja kembali karena tadinya kecolongan. Nah, mulai bingung kan anaknya gitu. Ibunya melarang, ayahnya memberi ruang gitu. Jadi nggak mudah, dan orang tua itu jangan juga fokus pada nyalahin kondisi. Nyalahin diri sendiri, tapi bagaimana mau terus belajar sih sebenarnya. Kayak hari ini nih ke staker yang ada di rumah, orang-orang tua yang ada di rumah belajar juga nih kalau hari ini tentunya harinya ke daging semua yang kita bahas soal bagaimana kita melihat kecemasan dan depresi pada anak sejak usia dini. Nah, tadi kan di awal udah tahu nih cara-caranya, kemudian kita tahu bagaimana memberikan ruang kepada anak. Kemudian terakhir nih mungkin kita konsisten dan sepakat pada suami dan istri ya, gimana untuk mengolah pengasuhan anak, karena pengasuhan anak ini gimana cara kita kreatif mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik untuk si anak kita. Iya, dan harus penuh sadar sih, karena kan kita sebagai orang tua ya penuh juga ya, tapi ketika berinteraksi dengan anak, apalagi anak-anak yang beranjak remaja ini butuh banyak validasi emosi dan lain-lain, kita juga melayani anak itu dengan sadar, jangan dengan sisa-sisa waktu. Udah capek banget nih dari kerja gitu ya, jadinya kayak sisa-sisanya tinggal sisa-sisa semangatnya udah ke anak, kasihan ya gitu ya. Jadi kita harus walaupun udah sampai rumah bangun lagi semangatnya yang memang full untuk si anak ya. Dan kalau misalnya memang merasa butuh bantuan, ya jangan sungkan-sungkan ke psikolog misalnya gitu ya. Betul sekali. Jadi mungkin sering ya ketika klien saya datang itu mengeluh tentang anaknya, tapi sebenarnya kayaknya
orang tuanya dulu nih yang perlu konseling gitu, orang tuanya yang kepenuhan. Kadang-kadang kan kalau ibu itu kunci ya di rumah Iya, gitu. betul. Kalau ibunya bisa pinter mengelola emosi gitu ya, matang secara emosi, dia akan nyaman juga, anak juga bisa ngerasain ketika ibunya punya apa ya, kalem, nyaman gitu. Jadi anaknya juga akan seperti itu ya. Iya. Oke, jadi intinya adalah sebagai mama-mama muda gitu ya. Jadi harus bisa mengelola emosi karena agar anak di rumah nggak cemas dan depresi itu kunci. Kuncinya adalah ibu, habis itu ayah juga harus memberikan tangki kecintaan yang penuh kepada ibu biar si anak juga merasakan ini gitu ya. Itu yang paling penting agar salah satu upaya agar anak-anak juga akan bertumbuh lebih sehat lagi. Terima kasih banyak Bu Usfur. Sama-sama, Ternyata kita kayaknya nggak habis-habis ya ngomongin soal cemas, bagaimana kemudian depresi, kemudian bagaimana kita memberikan si anak ini bisa bertumbuh dengan baik dan tentunya sehat mental yang sehat penting. mentalnya. Dan kalau butuh apa-apa jangan sungkan-sungkan langsung datang ya ke Bu Usfur. Boleh juga, ada gitu. Damai Konsultan di situ, nggak cuman saya, ada banyak psikolog lain yang bisa bantu gitu ya. Yang penting jangan nyalahin diri sendiri, cepat ambil keputusan ketika memang sudah apa ya, anaknya stres, ibunya tambah stres, akhirnya lingkaran itu mulu susah, gitu ya, gitu jadinya ya, tidak ruwet. terlepas talinya ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Bu Sama-sama. Usfur, semoga kita bisa bahas-bahas lagi ya soal perkembangan anak, dan tentunya jangan lupa untuk di like, subscribe, dan jangan lupa untuk komentar kalau misalnya ini membutuhkan apa gitu buat orang tua Kistalker, bisa langsung aja Request di request ya di YouTube-nya TVRI Aceh, tentunya Talkids bareng Balkis. Dan akhirnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.